anna yaumal alfi huwa miqdaru sairil amri wa urujihi ilaihi wa yaumul alfi fi suratil haji huwa ahadul ayyam as-sitta allati khalaqahu fiha samawat wa yaumal khamsin alfan huwa yaumul qiyamah. Jadi saya sendiri terus waqal yaumul qiyamah hisabu khamsin alfasana wa samawat fi sittati ayyam kullu yaumin yakunu alfasanatin. Jadi misalnya kita akademisi yang cerita, yang mungkin percaya Big Bang atau percaya teori yang macam-macam, sebetulnya secara lugat, saya tidak tahu apa secara faktual, kita tidak bisa mengatakan secara faktual, kita tidak tahu. Secara lugat bisa saja 6 hari itu adalah per hari senilai 1000 tahun, kata Ibnu Abbas. Artinya kata yaum itu kan kulla yaumin huwa fisan, kulahi dan wa kulla waqtin huwa fisan, bukan setiap 24 jam. Ketika ada peristiwa besar yang peristiwa itu terjadi 10 hari atau 30 hari disebut Yaumah Hunain, Yaumah Badrin, bukan 24 jam saja, itu 4 hari, 5 hari. Atau peristiwa besar Yaumul Malhamah, itu kan bisa sekian hari. Jadi kata Yaumun tidak harus 24 jam. Tapi harus dibiasakan menjawab menurut lughah, karena kita tidak ngerti hakikat. Sehingga di antara saran Profesor Syihab itu sering ngendikan, jangan pernah meyakini satu teori ilmu atau mendustakannya dengan dalil-dalil Quran. Takutnya kita yang membenturkan Quran dengan teori ilmu. Makanya saya lebih suka, saya pengajar balaghah di pondoknya Gus Zofur, di pondoknya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Saya sampai sekarang paling senang itu lughat. Karena Quran bilisanin Arabi mubin. Nanti kalau secara faktual yaum itu adalah 1000 tahun, berarti penciptaan langit bumi misalnya fikul yaumin senilai alfusanatin. Di kitab Itkon masih ada keterangan seperti itu. Dan nanti kalau faktanya yaumun itu benar-benar 24 jam karena Allah ala kulli syai'in qadir, ya gak masalah, memang secara lughat mungkin semua. Jadi ada banyak solusi untuk menyikapi ta'arudul ayat atau ta'arudul ayatin dan sebagainya. Saya ulang lagi karena ini wilayah-wilayah yang menurut saya paling aman dikatakan secara lughat mungkin demikian. Karena kalau kita ngomong secara faktual atau secara fakta, sama-sama kita tidak tahu dan tidak bisa membuktikan. Saya ulang lagi, di sini jelas Ibnu Abbas ya, anna rajulan qala lahu haditsni ma haulail ayat. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana sama yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasana. Terus ada wa inna yawman 'inda rabbika alfisana qal yaumul qiyamati hisabu khamsina alfasana was samawati fi sittati ayyam kula yaumin yakunu alfasanatin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon tidak saatnya juga tidak mungkin ada saat kita dibolehkan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Masyhur kan hadis ketika berdebat sahabat, ayat ini bolehkan ini, kalau ayat ini ngarahkan ini. Nabi keluar, beliau marah, beliau duga abi hada umirtum, abi hada seterusnya antatribu kitab bahwa ba'dahu fi ba'din. Kamu tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, menurut saya solusinya itu kita mutabakhir fil fikhi. Saya sering matur Gus Zofur pentingnya mengajar Quran yang ahli fikih. Misalnya kalau kita bilang, yang penting kita Quran, jangan hadis. Ya tidak bisa seperti itu. Misalnya masa kita mengharamkan hanya jam'u bainal ukhtain hanya karena alasan di Quran hanya ada ayat wa antas lau bainal ukhtain. Tapi setelah dianalisis bainal ukhtain itu min itlaqil badi wa iradatil kul, artinya wa antas mau bainal mar'atain sing bainahuma mahramiyatun, tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang di antara keduanya ada hubungan mahram. Zaman itu Nabi hanya menambahkan wala bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga kalau kita pegangan Quran, anak tiri yang nggak boleh dikawin itu warobai hukumul lati fi hujurikum. Tapi setelah kita ngaji balaghah kata fi hujurikum lil ghalib. Sehingga asal robibah yang ibunya sudah kita kumpulin ya tidak boleh dikawin fi hujurina atau tidak fi hujurina, fi hujurikum atau tidak. Nah, berkahnya kita ngaji urut. Ya ini barokahnya saya ngaji Mbak Maimun, banyak Gus Zofur juga ngaji Bapak, ngaji orang tua saya di komunitas keluarga kami. Memang kororot itu penting. Ya ini saya narasumber tapi sudah gaya kiai, karena mau tidak mau ilmu seperti ini solusinya itu kita harus setengah hafal takrib, setengah hafal usul balaghah, setengah hafal usul fikih, paling tidak lumah lah tulubul usul. Sehingga nanti ta'arudnya Quran ini menjadi minim karena kita tahu duduk perkaranya ini apa sih? Apa taksis, apa apa saja lah, tetap itu otomatis jadi solusi. Jadi nggak usah ribet gitu, karena ya tadi tetap ada panduan. Ini lafadznya disebut lil ghalib, apa
untuk linafsi wirihi. Kalau linafsi wirihi ada mafhum mukhalafah. Tapi kalau hanya sekedar lil ghalib ya sudah, waroba itu kumulati fi hujurikum. Ya meskipun nggak fi hujurikum karena kita tahu kata itu disebut lil. Itu juga wantas mau bainal ukhtain. Lafaz ini disebut pakai ghalib. Normalnya orang menikah, kalau nikah mbaknya itu kayaknya adiknya masih cantik, melihat nikah adiknya itu kayaknya mbaknya masih cantik. Tapi kan nggak perlu dilarang, jangan nikahi Sri dan mbahnya. Masa kita cinta sama anak 17 tahun juga mbahnya yang 70 tahun, itu nggak usah dilarang pun kalau orang normal ya nggak kepikiran kan. Jadi nggak perlu apa ngendikan wantas mau benal marati wajah dadiha. Masa iya gitu. Jadi kalau benal ukhtan ya masih agak-agak gimana. Kalau di Jawa kan ada munggahi, ada ngeduni. Mbaknya mati, mungkin ada orang tertentu yang matur nuwun juga ada baik karena bisa ngeduni adiknya. Makanya itu disebut wantas mau benal ukhtan. Karena normalnya orang hanya tertarik benal ukhtan, bukan benal mar'ati wajah dadiha. Tapi filosofi pelarangannya tetap semuanya dilarang. Al-jam'u benal mar'ah wa kholatiha wa ammatiha wa la benal mar'ah wa jadatiha dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mohon semua pecinta Quran seperti yang dikatakan Pak Mukhlis tadi, jangan takut mendiskusikan hal yang susah. Bagaimanapun harus kita lalui sebagai bentuk cinta kita pada Quran supaya tidak ada lagi orang yang anggap Quran itu ada tanakut, ada tadorub, ada dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pencerahannya, dan saya kira tadi banyak hal yang bisa kita ambil manfaat, bahwa yang saya tadi garis bawahi adalah jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Quran bertentangan. Nah itu pahami dulu, kalau nggak tahu tanyakan ahlinya. Baik, mengingatkan saja, itu tadi sudah di-share link daftar hadir, mohon bisa diisi, dan yang di YouTube juga bisa mengisinya, karena insya Allah begitu terisi dan terkirim, otomatis akan kami kirimkan sertifikat kepada email Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun atau Gus Ghafur. Falyatafaddal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi yang saya hormati, pimpinan di LP Lembaga Pentasan Mushaf LPMQ yang saya hormati, sahabat saya Kiai Haji Nur Salim telah menyampaikan keduanya materinya dengan moderator kawan saya Pak Kiai Zarkashi yang saya hormati. Hanya melengkapi sedikit barangkali nanti bisa di-share screen untuk membacakan ini ya, baca sedikit-sedikit. Tadi juga sudah disampaikan Pak Mukhlis, juga sudah disampaikan oleh Gus Bahar, mungkin saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja. Share screen dulu karena biar bisa kita baca bersama-sama. Ini juga sekedar nyuplik ya. Walaupun tadi sebetulnya juga sudah disampaikan beberapa oleh kedua narasumber ya. Baik, kalau belum bisa share screen saya bacakan.
muskilu Al-Quran wa muhimu tanakudihi. Jadi ada dua bidang yang sebetulnya kita bahas. Pertama adalah muskilu Al-Quran, yang kedua adalah muhimu tanakudihi atau muhimu ikhtilafi, yang kelihatannya secara zahir itu ikhtilaf. Nah, ini akan saya cuplik beberapa ya. Baik, berikutnya ya. Ini saya ambil dari kitab yang sama, lebih spesifik, yaitu Mushkilul Quran karya Ibnu Qutaibah ya. Ya, saya saya baca sekilas saja. Orang Arab itu, ini judulnya Babu Dzikril Arab wa ma khassahumullahu bihi minal 'aridah wal bayan wa tiba'il majaz. Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, wattisa'il majaz. Wattisa'il majaz. Wal bayan wattisa'il majaz. Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad, dan faktor utamanya dalam mukjizat ini adalah apa yang banyak dikuasai oleh orang Arab, yaitu tentang bahasa. Bahasa ini menjadi aspek utama mengenai mukjizat Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran itu harus benar-benar menguasai bahasa jika ingin mempelajari Al-Quran dengan baik. Nah, berikutnya ya. Salah satunya adalah i'rab. Ini tentu materi-materi yang orang banyak jatuh pada sedikit, bukan kesimpulan, tapi merasa ada ikhtilaf dalam Al-Quran karena tidak memahami i'rabnya. Misalnya kayak begini, dalam bahasa Arab itu agak aneh ya. Misalnya hada qatilu akhi dengan hada qatilun akhi, itu sudah berbeda. Kalau qatilun akhi itu berarti belum membunuh. Tapi kalau qatilu akhi itu berarti sudah membunuh. Nah, dalam Al-Quran yang seperti ini jika tidak dipahami apakah isim fa'il itu hubungannya dengan maf'ulnya itu idhofah ataukah hubungannya itu masih sebagai isim fa'il maf'ul, orang jatuh kepada iskal. Mushkilu Al-Quran itu diantaranya adalah lahir karena memang tidak memahami i'rabnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu berarti belum ada, karena namanya ja'ilun belum. Kalau ja'ilul khalifati itu bisa artinya adalah sudah. Dan tentu tidak hanya ini. Nah, orang yang tidak paham ini hanya diingatkan betul oleh Ibnu Qutaibah. Awas, bahasa Arab ini harus kita pahami dengan baik. Ya, berikutnya. Ya, ini. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bacaan yang benar adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena dia kalau inna itu bisa menjadi ta'lil. Tapi kalau bacaannya anna itu nanti bisa isinya qauluhum. Dan itu kalau orang yang ngajak disebut Ibnu Qutaibah ada kufrun mimman ta'ammadah. Hanya karena ada perbedaan kasroh dengan fathah. Bukan perbedaannya itu bukan salah benar, tapi malah bisa kalau sengaja itu bisa kufrun mimman ta'ammadah. Betapa rumitnya. Nah, ini para pembaca itu kalau tidak bisa membedakan inna dan anna, itu tidak hanya jatuh pada muskilul Quran, tapi bisa-bisa kalau sengaja, wah itu yang bulat. Hanya karena wakof saja, antara dibaca wakof dengan tidak wakof, itu dibaca, itu juga bisa bermasalah. Jadi muskilul Quran itu seringkali lahir karena orangnya, bukan karena Qurannya gitu. Siapa ini Ibnu Qutaibah. Arabi orang di hanya karena
kesalahan di bidang harokat. Betul-betul diingatkan oleh Ibnu Qutaybah. Orang-orang sering bilang ini muskil, itu sebetulnya muskil bukan Qur'annya, tapi yang muskil itu orangnya sebetulnya. ya, berikutnya ya. Nah, ada harokat-harokat yang agak lucu, tapi itu fatal. Misalnya ya, ini bahasa Arab itu harokat itu bisa fatal. Rojulun lu'natun dengan rojulun lu'anatun, hanya satu bedanya. Lu'natun sama lu'anatun itu bisa berbeda. Kalau lu'natun itu orang yang dilaknati, kalau lu'anatun itu orang yang suka ngelaknati. Nah, itu gimana itu? Antara rojulun lu'natun apa lu'anatun? Karena beda harokat, itu artinya dilaknati atau melaknati. Nah itu kalau sekarang sudah enak ada harokatnya. Nah kalau nggak ada harokatnya orang baca terus, oh itu bisa bermasalah. Gitu. Rojulun subatun dengan rojulun subabatun bisa. Huzatun, huzaatun, sukhrotun, sukhrotun. Makanya kalau nggak ada itu wailul likulli humazatin. Itu kalau misalnya terus keliru wailul likulli humzatin, oh itu bisa fatal. Nanti orang-orang ini maksudnya apa ini Al-Quran kok begini? Itu bukan Qurannya, kamu itu yang baca itu yang masalah. Gerobak harokat. Nah, jadi muskilul Quran itu bisa terjadi karena ternyata hanya sekedar harokat. Contohnya lagi yang berikutnya, ini contoh-contoh ini kalau tidak memahami bahasa Arab itu bisa menjadikan orang itu muskil. Muskil itu kalau dalam fikih itu nggak lanang, nggak itu muskil. Contohnya lagi misalnya ini ya, syaribun dengan syarubun. Syaribun apa syarubun. Hamidatun dengan khomidatun, itu juga bisa. Jadi kalau orangnya tidak fasih, bacanya itu khomidatun, bacanya kayak hamidatun. Kayak orang Eropa baru masuk Islam itu susah ngomong kok itu mungkin hamidatun semuanya. Itu juga bagi pendengaran seseorang itu bisa menjadi muskilu Al-Quran. Tapi sekali lagi sebetulnya muskilnya karena tidak membaca dengan baik, tidak memahami dengan baik dan seterusnya. Ya berikutnya. Nah kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Bah, bahwa orang sering jatuh kepada iskal itu karena tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Arab itu ada majas, ada isti'arah, ada tamsil, ada apa lagi ini, ada takdim, takhir, hadaf, tekror, dan seterusnya itu digunakan semuanya di dalam baik. Agar orang tidak jatuh kepada muskilu Al-Quran atau muhimu tanaqidi Al-Quran itu memahami teori-teori balaghah dengan sangat-sangat baik. Jadi ini apa namanya, butuh banyak ilmu ini untuk mempelajari agar kita memahami Al-Quran dengan baik. Ya berikutnya. Nah ini ya, Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang tadi disebutkan itu semuanya. Ya makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Zarkasi sebagai garis besar, garis bawah gitu ya, bahwa jangan cepat-cepat, awas hati-hati. Al-Quran itu turun dengan menggunakan berbagai metode pengungkapan. Jangan sampai salah gitu. Karena kemudian kalau tidak menjalankan ini semuanya, kesalahan itu sebetulnya bukan karena Al-Qur'annya, tetapi cara kita membaca Al-Qur'an karena kurang pas. Ya berikutnya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Mukhlis Hanafi, mungkin bisa saya ulang ya, karena saya baca teksnya. Ya, syurutu at-tanaqud. Lit-tanaqud thamaniyatu syurutin. Yang pertama al-ittihadu fil mawdu'. Objeknya itu harus sama. Kalau objeknya itu tidak sama, maka jangan dibilang itu tanaqud, itu karena objeknya tidak sama.
surga itu misalnya ada surga Aden, ada surga ini dan surga seterusnya. Itu kalau ada perbedaan sifat di dalam surga itu belum tentu itu disebut dengan tanakut, karena yang dibicarakan itu berbeda. Yang satu jannah apa, yang satu jannah apa. Jadi beda. Misalnya lagi Imronnya siapa? Ibnata Imrona. Imron itu dalam Al-Quran itu Imron siapa? Ada Imronnya Hana, apa Imron zaman Nabi Musa atau apa gitu ya. Itu orang lalu bilang, Imron ini kok masih hidup? Oh itu, atau misalnya ya. Ternyata ada Imron berbeda, berarti itu subjeknya itu berbeda. Jangan gampang-gampang menuduh misalnya ini bertentangan dengan ini, karena ternyata temanya atau maudhu'nya itu ini tidak berbeda. Misalnya lagi ini yang kedua, al-ittihad fil mahmul. Predikatnya itu harus sama. Kalau predikatnya itu tidak sama, ya jangan. Misalnya mustarok. Mustarok itu antara apa ya? Misalnya nazil, nuzul Quran dengan nuzulullah, sama-sama nazilnya. Itu apakah ini berarti melahirkan sebuah tanakut? Oh kalau begitu Tuhan itu sama seperti makhluk, karena sama-sama nuzulnya. Tapi ternyata dalam arti Allah nazilun dengan Al-Quran nazilun itu sebetulnya adalah dua objek, dua predikat yang maknanya itu berbeda, sehingga tidak bisa lagi disifati sebagai tanakut. Ya, berikutnya al-ittihad fi zaman. Ya tadi disebutkan oleh beberapa, juga disebutkan oleh Gus Baha tentang apa namanya, yang berbicara dengan tidak ya, itu ya, la ansaba lahum. Waktunya kapan ketika tidak punya nasab, dan waktunya kapan ketika yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi ila akhirih, lalu ketika mereka saling bercengkrama. Ini ternyata bisa jadi adalah waktunya yang berbeda, sehingga Al-Quran itu tidak bertanakut, tetapi karena memang waktunya berbeda. Nah kemudian al-ittihad fil makan, tempat yang berbeda. Tempatnya tadi seperti disampaikan oleh Ibnu Abbas, karena di dalam kiamat itu juga bisa disebut zaman, tapi juga sekaligus bisa disebut mungkin makan, karena waktu membentang hari kiamat itu adalah tadi disebutkan 50 khamsina alfasanah. Itu tentu membentang berbagai tempat dan mungkin juga membentang berbagai waktu. Ada berbagai kejadian di tempat-tempat itu, dan Al-Quran membidik beberapa tempat dan beberapa waktu di antara itu, sehingga apa yang dibicarakan di waktu ini tidak terjadi di waktu yang lain. Itu misalnya ya. Berikutnya Pak. Ya, al-ittihad fil idhofah. Ya, idhofah. Dalam Al-Quran itu misalnya waman azlamu itu banyak sekali itu. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah, dan itu juga ada di dalam kitab Al-Quran. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah, man azlamu mimman iftara 'ala Allah. Itu sebenarnya lebih zalim itu mana itu? Zalim dalam segi apa? Dalam segi ini. Nah, itu namanya al-ittihad fil idhofah. Orang yang tidak paham, ya itu langsung memutusi gitu aja. Ini kayaknya kontradiksi, ini lebih zalim daripada ini. Misalnya Nabi Muhammad ditanya, man afdhalun nas, ya afdhalul a'mal apa ya? Nah, itu mungkin saya hanya berteori, tapi yang bisa memaknai dengan baik ini bisa memaknai dengan baik. Kadang kata Nabi, man afdhalu al-amal jihad, man afdhalu apa? Birrul walidain, selama as-sholat. Nah, itu apakah itu bertentangan? Ya enggak, karena yang nanya juga bisa-bisa beda gitu. Orang fakir ditanya afdhalu amal apa? Zakat. Ya blenger orang fakir kan zakat. Ya mungkin dia itu kalau ditanya apa gitu ya, sabar atau apa gitu. Nah itu namanya idhofah, gitu kan?
Al-Quran itu juga bentangan waktunya 23 tahun, pembicaraannya juga dalam berbagai konteks sebagai ini, sehingga itu faham. Nah, kemudian ada lagi al-ittihad fil quwwah wal fi'li. Ya, ittihad fil quwwah wal fi'li itu Nabi Isa itu sebelum jadi nabi itu sudah disebut nabiyan misalnya. Tapi itu belum nabi betul, itu namanya nabiyun bil quwwah. Punya potensi dan akan menjadi seorang nabi. Tapi dia sebetulnya hari ini belum dalam balaghah kadang disebut ini baru makana, bagi baru mayakunu gitu ya gitu. Itu di dalam perkiraannya, itu dalam Al-Quran juga kayaknya yang seperti ini juga kalau tidak dipahami orang juga akan salah di dalam ini. Nah, kemudian ittihad fil juz'i wal kulli. Kamu sudah makan? Belum semuanya. sudah sebagiannya. Jadi kadang belum, kadang sudah karena ini. Apakah kaum itu datang? Ya, kaum itu datang karena sebagiannya tidak. Ada yang mana? Oh tidak datang. Al-Quran juga saya kira ada yang seperti ini. Walaupun kalau disuruh nyari contohnya yang cepat ini, pokoknya nanti kalau ada yang nanya, jawab ini yang tahu contohnya, karena beliau ini baik penguasanya, teoritornya. Kemudian al-ittihadu fi syarti, ya syarat, karena ternyata ini syarat-syarat tertentu, ya, dan kalau tidak syarat tertentu maka tidak jadi. Ini juga ada tentu saja saya kira di dalam Al-Quran Karim seperti tadi disampaikan oleh Pak Mulya syarat 8 ini. Nah, jika 8 ini tidak terpenuhi, apalagi kalau syarat utamanya yang satu nafi, yang satu isbat itu tidak ada, itu malah sudah namanya sudah tidak lagi tanakut, syarat isbat nafinya saja, isbat sama nafinya tidak ada. Seperti orang tidak memahami qiraah. Ini yang Quran yang mana ini? Qurannya itu, kami itu mengatakan kalau yang ini Quran berarti ini tidak Quran. Itu karena dia nggak tahu qiraah. Orang baca qiraahnya dengarkan Muammar. Itu Muammar itu mutanakir, dia tidak membaca Al-Quran. Nah, itu malah dengar lagi karena dia itu dengar dia itu. Karena ternyata itu bukan isbat sama nafi, itu sama-sama isbatnya dia sendiri yang menafikan itu kan, apalagi ya itu kan bulat kalau itu. Nah, ya berikutnya itu apa namanya? Oke, teruskan ya. Sebagai gambarannya ini, contohnya gambarannya ini. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kalimat wa ma romaita itu nafyun lirromyi. Kamu tidak balang Muhammad. Tapi kalimat idromaita itu kamu juga balang. Jadi dalam satu ayat itu bilangnya kamu tidak balang ketika balang. Nah, itu artinya apa? Berarti kan yang pertama mengatakan ma romaita ya Rasulullah. Ayat penggalannya apa? Berikutnya idromaita ya Rasulullah. Kan kayaknya tanakut. Nah, yang menjadikan tidak tanakut apanya? Nah, mari kita lihat berikutnya ya. Ini. Nah, ada riwayat anak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Badrin akhadha hafnatan min turabin thumma ramaha al musyrikin falam yaqqa ahadun minhum illa wa waqa'a di turab. Debu yang satu tangan ini dilemparkan, kok bisa orang musyrik kena semuanya? Itu sing balang sapa? Ya Rasulullah yang balang pengine tok, tapi sing ngelbokno ndok ngene. Mungkin segini kok orang musyrik kena semua, kan tidak mungkin. Itu siapa? Ya Gusti Allah. Tapi Muhammad juga balang. Iya Muhammad balang. Tapi Muhammad tidak balang. Iya Muhammad juga balang. Maksudnya nggak balang ke mata. Jadi ada aspeknya Nabi, ada aspeknya Gusti Allah, dan itu disebut dalam satu ayat. Wa ma romaita id romaita. Karena romyunya itu dalam satu sisi, dalam satu sisi. Jadi dua pembicaraan yang berbeda, sehingga tidak bisa disebut sebagai ya berikutnya. Ya, ini yang saya kira
tadi mungkin sudah disampaikan oleh Gus Ba soal nas'ala fawarobbika lanas'alahum ajma'in amma kanu ya'malun, tapi di satu sisi fayawmaidin la yus'alu an dzambi insun wala jan, dan itu tentu ayatnya tidak hanya itu saja, la tahtasimu ladayya, tapi di satu sisi innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Ya, ini kayaknya tanakut. Nah, jawaban-jawaban ini nanti jika ada yang bertanya tentu ini ayat apa, jawabannya seperti apa, nanti biarlah ini bagiannya Gus Ba yang lebih ini. Oke, ya. Dan itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pinter guys, seperti pinter. Iya, jadi cukup banyak contoh dari ayat-ayat tadi. Ya semoga kita bisa naik kelas lah ya. Atau sebaliknya, bulat. Menurut bulat itu ya semakin bingung gitu ya. Tapi insya Allah tidak, karena tadi penjelasan itu cukup konkret. Tapi untuk lebih memuaskan tentang pemahaman kita, kami buka pertanyaan. Pertanyaan ini tentunya tidak semua. Jadi pertanyaannya hanya 2 orang yang bicara nanti. Dan mungkin kita akan pilih chatting yang terbaik. Baik, yang akan tangan pertama kita unmute cuma 2 orang aja, yaitu Pak Muhammad Ali. Yang kedua adalah Bapak Ervani Abdullah. Silakan di unmute oleh admin. Baik, terima kasih. Tidak lama-lama terima kasih. Ya, baik-baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama kepada Gus Baha. Assalamualaikum Kiai. Kiai tadi menyebutkan bahwa orang fasik itu belum sampai pada derajat orang syirik karena memang ada masih menyimpan potensi keimanan. Tadi saya dengar begitu, kurang lebih begitu saya mau nanya. Mau nanya Kiai, bagaimana halnya di surah As-Sajdah itu wa amman ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu dan seterusnya. Saya memahami ayat itu Kiai bahwa di sana itu insya Allah orang musyrik, tetapi mereka disebut oleh Allah sebagai orang fasik. Saya katakan orang musyrik menurut pemahaman saya Kiai karena ada tidak bisa keluar dari neraka. Bukankah yang tidak bisa keluar dari neraka itu hanya orang-orang syirik? Jadi apakah ayat itu menunjukkan orang musyrik atau orang beriman yang melakukan kefasikan? Nah, ini satu. Kedua kepada Gus Wafur, bagaimana mempertemukan ayat di ayat As-Sajdah itu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasanah. Sedangkan di surah Al-Ma'arij ta'rujul malaika wa ruhu kana miqdaru khamsin alfasanah. Jadi at-taufiqu bainahuma ini kadang saya agak kesulitan Gus Wafur. Padahal ini adalah sama-sama urusan makhluk. Jadi urusan makhluk yang menuju kepada Allah itu mencapai di ayat As-Sajdah 1000 alfasanah, di Al-Ma'arij itu khamsin alfasanah. Matur nuwun Kiai kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya terburu-buru karena tadi disuruh cepat-cepat Pak. Saya nggak konsentrasi. Baik, makasih kurator kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, maksud saya tidak mengalor ngidul maksudnya. Fokus tapi tidak langsung kepada Abdullah. Silakan. Nama, setelah itu fokus. Jadi dia mau kamu elok sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak moderator dan host, wabil khusus Gus Baha dan Gus Wafur. Alhamdulillah. Pertanyaan saya singkat saja.
dalam Al-Quran ada frasa atau ayat nas lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kemudian dalam posisi tema ini apakah kemudian kita bisa maknai lidzakari itu bermakna jins, bermakna jinsun. Jadi bukan lidzakaril wahid mithlu hadzil unsayain. Artinya dengan demikian kan jika dimaknai sebagai jins, maka posisi dua Jalalan buka pasirat saja. memungkinkan dia Saja jauh kata. sama bagiannya dengan dua orang anak perempuan. Jadi apakah lidah dari di mana jins? Apakah dia Tertarik manual. di mana adat ya? Kemudian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dua ini ada 3 pertanyaan. Mungkin sudah disampaikan. Yang pertama ke Uswafur dan Usbaha, dan kedua ini ke Usbaha. Monggo. Kalau tidak salah tadi yang pertama tentang alladzina fasaqu fama'wahum nar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Zarkasi, batasi pertanyaan hanya orang 2, tapi kecolongan 1 orang tanya 2. Harusnya itu orang 2 dan 1-1. Begini ya, jadi di semua tafsir hampir yang divonis neraka selamanya, meskipun diistilahkan fasaku, itu tetap maknanya itu kafir. Saya ulang lagi ya. Saya beri contoh ya, karena ini memang harus terbiasa. Misalnya orang yang datang dengan kebaikan sama Allah disebut misalnya punya pahala 10, disebut hasanah. Terus wa man jaa bisayyati fakubat wujuhum finnar. Sayyi'ah itu makna dasarnya itu jelek, tapi kalau punya akibat sampai di neraka selamanya, berarti sayyi'ah di sini bermakna kufri, bermakna kafir. Begitu juga seterusnya kata-kata fasaku atau zalamu yang secara watil lughat itu adalah kesalahan atau keluar dari taat normal. Kalau ancamannya itu neraka selamanya, berarti fasik kelas tertinggi, yaitu syirik. Saya punya padanan itu karena kita semua menghafal Quran, misalnya wala ta'kulu mimma lam yuzkar, misalnya ismu wahi alaihi, terus disebut wa innahu lafisqun. Itu kata Imam Syafi'i maknanya, kamu jangan makan hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah, bersamaan dengan itu malah menyebut asma yang lain. Karena fiskun di Quran itu dimaknai au fiskon uhilla li ghairillahi bih, penyembelihan yang menyebut nama selain Allah. Artinya begini, ketika seseorang diskusi tentang tema iman, kesalahan dalam iman itu apa? Ya kesalahannya syirik. Jangan bilang misalnya gini, kesalahannya nyupir itu keloloden duri ikan, kan enggak pas. Kesalahannya nyupir ya ada nginjak rem sampai kecelakaan. Jangan kesalahannya nyupir itu keloloden duri ikan. Nah, kalau tema itu iman dan kafir terus disebut ada salah dalam beriman, ya berarti syirik taruhannya, karena temanya iman. Tapi kalau temanya ada salah dalam berpuasa, ya tidak sah puasanya. Ada salah dalam sholat, ya tidak sah sholatnya. Jadi kulun bima yunasibu. Sehingga ini saya juga lihat di tafsir disebut fasaku bil kufri wat takfir. Dia melakukan kekafiran dan mendustakan Quran atau mendustakan Rasulullah SAW. Bukan sekedar kefasikan, irtikabul kabair atau irtikabus shagha'ir, melakukan dosa-dosa yang sampai dia tidak syirik. Kalau sampai tanya kenapa fasik yang makna dasarnya keluar dari taat kok maknanya syirik dalam ayat itu? Satu, indikasinya dia di neraka selamanya. Padahal selama dia mukmin pasti suatu saat masuk surga. Kedua, tentang pembatasan tema. Misalnya kesalahan orang pakai baju, ya kesalahannya mungkin kewali atau kancingnya atas dipakai kancing di bawah. Masa kesalahannya orang baju itu tadi tersedak duri, kan temanya begitu. Nah, di tema-tema itulah yang menentukan fasaku evi apa dalam konteks apa, seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira itu jelas. Semoga ini menjadi maklum untuk tema-tema yang
wujuhum finnar ya, itu mesti bisyirki atau dengan apa, dan itu banyak termasuk ayat-ayat orang-orang yang ketemu Allah dalam keadaan membawa sayiat itu tidak diampuni, maksudnya sayiat di situ pasti kafir. Kenapa diartikan kafir? Karena ada kaidah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi makanya saya tadi muji guru-guru kami, sistem pendidikan di pesantren-pesantren Indonesia, muqarrarat materi pelajaran itu banyak, sehingga barokahnya materi ini menjadi kaidah untuk menentukan lafaz umum ini maknanya apa, konteksnya apa. Nah, saya kira demikian. Mau seperti yang karena betul. Baik, ini ya saya bacakan ini. Saya itu ini aja. Nanti kalau detailnya nanti kita pelajari bersama-sama. Saya ingin membacakan Ibnu Abbas saja biar selamat ya. Ini saya bacakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas an qouli ta'ala itu ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Terus di satu lagi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Apanya Ibnu Abbas itu lucu, dan saya pikir saya tak ikut aja lah itu. Kata Ibnu Abbas, huma yaumani dzakarohuma Allah Ta'ala fika, tapi Allahu a'lam. Pokoknya ada begitu disebut Al-Quran, Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Abbas itu pernah dalam hidupnya itu ternyata jawabannya itu Wallahu a'lam. Walaupun dalam riwayat yang lain itu ada riwayatnya. Jadi kalau waktu yang sempit ini saya jawab Wallahu a'lam, itu saya kira saya sudah mengikuti Ibnu Abbas itu. Sudah aman. Tapi kalau misalnya kepingin lagi ya ada di riwayat dari Ibnu Abbas yang cara menjawabnya tidak seperti itu. Tapi Wallahu a'lam karena waktunya sempit, perlu membaca referensi lebih banyak. Nah itu walhasil al-ilmu ilmani, ilmun ta'alamuhu wa ilmun la ta'lamuhu. Ada ilmu yang kamu ketahui, ada ilmu yang tidak kamu ketahui. Tidak semuanya kita ketahui. Nah itu yang jawaban lagi, anna yaumal alfi wa miqdaru sayril amri wa urujihi ilaihi. Nah kemudian yang yang khamsina alfasana tadi itu adalah disebut di sini wa yaumul khamsina alfan wa yaumul qiyamah. Itu hari kiamat. Tentu detailnya saya kira nanti kita bisa baca bersama-sama kembali. Saya agak khawatir kalau agak khilaf sedikit-sedikit ini karena agak rumit dalam hal ini ya, antara 1000 dengan 50.000 itu, terutama konteksnya itu, karena ini kalau saya bacakan ayatnya itu agak berbeda ya. Ini yang satu itu ta'ruju al malaikatu waruhu ilaihi, jadi fi yaumin kana miqdaruhu. Yang satu itu yudabbir, yang satu itu soal ta'rujul malaika, yang satu itu yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma. Itu saya kira ya berapa jam. Terima kasih sekali. Untuk yang tadi ditakari misal hadul unsayain, ya setahu saya kalau itu dimaknai jenis itu ya bisa, karena jenisnya itu tidak hanya soal anak, tetapi jenisnya itu kan ini jenis mengenai asobah. Asobah itu kalau ada laki-laki dengan perempuan, asobah itu ditakari misal hadul unsayain, akhun dengan ukhtun. Jika terjadi asobah, setahu saya juga itu lidzakari misal hadil unsayain, akhun dengan ukhtun yang di abawain, ada akhun dan ukhtun yang di abin, ibnun dengan bintun, ibnu ibnin dengan bintu ibnin, karena adzakaru yu'assibu al-mar'ah yang sebelumnya dawatil furud, segala hal yang berkaitan dengan ini setahu saya itu yang sudah asobah ya, sudah asobah itu lidzakari mithlu hadil unsayain. Ya itu, terima kasih. Jadi kalau dimaknai itu sebagai jenis itu ya saya kira bisa ya. Terima kasih. Dalam artian tadi itu ya,
dalam arti itu tadi asoba tidak hanya anak tetapi juga bisa akhun dan utun dan seterusnya. Ya, terima kasih. Nah, ini moderatornya di mana ya, Pak Zarkasi? Pak Zarkasi. Ya, Ya, terima kasih Pak Zarkasi. iklan dulu. Jadi itu tadi memberitahu kepada hadir, insya Allah minggu depan hari Senin itu ada bedah buku yang menarik juga, yaitu tentang wasatiyah bersama Prof. Quraish Shihab sama Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama sebelumnya. Jadi saya kira sudah banyak yang dijelaskan oleh para narasumber, baik Pak Mukhlis, Gus Gofur, dan Gus Baha. Semua itu memberikan pemahaman kepada kita agar kita terus belajar, tidak mencukupkan sudah tahu beberapa ayat ataupun merasa sudah hafal, tapi teruslah, mari, ini momentum. Jadi ini hanya memantik ya, kajian ini memantik untuk kita lebih menggali tentang Al-Quran. Saya kira terima kasih banyak ini kepada para narasumber, Pak Mukhlis yang sudah memberikan fasilitas kajian ini. Minggu depan juga ada kajian bagus, saya kira terus bisa nanti kita kembangkan. Dan Gus Gofur, Gus Baha, kami sangat tersanjung dan merasa senang sekali bisa bersama, meskipun dalam jarak tapi kita tetap bersama. Saya kira itu, mohon doa Gus Baha atau Gus Gofur, monggo untuk menutup agar berkah bedah buku ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghafur ya Syakur, masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ya mu'minin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa iftah lana futuhal 'arifin wa ja'al a'malana khalisan laka wa sallallahu wa bi sidna ilmu wa sallallahu. Wa na'udzubika ya Allah min qalbin la salatu wa na'udzu bika min qaswatil qalbi wa min al-jufri. Nasaluka ya Allah baka hubbana habbaka baka habba ilayya wa ilayna minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya di penghujung acara